Sekolahku tak lagi seperti dulu. Dahulu ramai oleh suara ceria anak-anak yang sedang belajar. Sedang sekarang begitu sepi, seolah tak berpenghuni. Pandemi COVID-19 membuat semua berubah. Tak lagi bisa bebas bersekolah. Kelas-kelas hanya diisi dengan meja dan kursi tanpa penghuni. Sekolahku tak lagi seperti dulu, tak lagi dipenuhi para pencari ilmu. Masjid kami tak lagi ada jamaah, tak ada lagi sujud dan zikir-zikir panjang yang menghangatkan, tak ada lagi temu dalam ukhuwah yang begitu indah. Tidak ada lagi jabat tangan yang mengeratkan, tidak ada lagi tegur sapa yang menghangatkan jiwa. Kami hanya bisa saling mendoakan dari kejauhan. Para siswa dipaksa untuk belajar mandiri, tanpa sahabat, tanpa teman berbagi, berusaha menyelesaikan semua sendiri. Pelajaran-pelajaran banyak yang tak kami mengerti. Kami tak lagi bisa bertemu teman, bercanda ceria, berbagi suka dan duka. Tak juga bisa bertemu dengan ustadz-ustazah tercinta. Pandemi membuat belajar kami tak sama lagi. Namun kami semua harus bangkit. Pandemi tidak membuat kami menyerah. Kami harus terus berbenah, mencari ilmu tak kenal lelah. Kami akan terus bersemangat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita serta berakhlak mulia. Maka kami terus berinovasi, memanfaatkan berbagai media agar kami bisa tetap belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Rina, selamat datang di pelajaran IPS. IPS asik, IPS jaya. Nah, alhamdulillah pada hari ini bersama Ustazah Rina Widyaningsih kita bisa bersua kembali dalam pelajaran IPS. Marilah teman-teman semuanya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan doa tadi semoga menambah keberkahan dalam pelajaran hari ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, Ustazah presensi dulu ya siswanya. Apakah sudah lengkap apa belum? Ustazah cek dulu ya. Mbak Dia, ada ya? Oke, kemudian Mas Budi ada ya? Ada. Oke, Mas Wahid ada ya? Baik, sudah lengkap semuanya? Nah, teman-teman sudah duha dan al-masurat belum ya hari ini? Sudah? Oke, alhamdulillah jika sudah ya. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa jika kita sering melaksanakan sholat duha dan al-masurat setiap pagi dan sore akan menambah syukur dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka jangan sampai kita lalai dalam mengerjakan sunnah-sunnah tersebut ya teman-teman. Ya, baik, agar lebih semangat lagi dalam pelajaran hari ini, Ustazah punya zel-zel. Nah, tirukan ya teman-teman. Kalau kau suka IPS bilang asyik, asik. Kalau kau suka IPS bilang jaya, jaya. Kalau kau suka IPS, mari ucapkan keduanya. Kalau kau suka IPS bilang IPS asik, IPS jaya. Bisa? Bisa ya? Yuk. Kalau kau suka IPS bilang asik, asik. Asik. Kau suka IPS bilang jaya, jaya. Jaya. Kalau kau suka IPS, marilah ucapkan keduanya. Kalau kau suka IPS bilang IPS Jaya. asik, IPS jaya. Jaya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.
Nah, teman-teman, kemarin kan Ustazah sudah menyampaikan terkait dengan kompetensi dasar yang dipelajari dalam subbab tema letak dan luas wilayah Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang letak astronomis. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang letak geologis Indonesia. Teman-teman sambil menyiapkan buku paket dinas ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Allah itu menciptakan bumi beserta isinya untuk makhluk hidup agar senantiasa selalu bersyukur kepada Allah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sambil saya share screen ya. Sudah keluar belum ini materi untuk hari ini? Nah, belum ya? Ini di pause dulu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Allah menciptakan bumi beserta isinya untuk makhluk hidup agar senantiasa selalu bersyukur kepada Allah dan mengakui kebesaran Allah. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Saya share screen ya terkait dengan materi hari ini. Di sini ada bentuk muka bumi. Sudah muncul belum? Perlu teman-teman ketahui bahwa Allah menciptakan bumi beserta isinya untuk makhluk hidup agar senantiasa selalu bersyukur kepada Allah dan mengakui kebesaran Allah. Nah, Ustazah akan share materi hari ini ya. Coba sambil dilihat apakah jelas gambarnya teman-teman? Sudah belum? Muncul? Nah, baik teman-teman, mengapa bentuk bumi beragam? Ya, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada gunung, pegunungan, ada pantai. Nah, ini kenapa ya? Nah, mengapa bentuk bumi ini beragam? Kalau kita sebagai umat Islam, kita tahu bahwa Allah itu memang menciptakan alam semesta ini dengan beragam bentuk. Lalu, kalau secara keilmuan, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini kita akan bahas di pertemuan hari ini. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, teman-teman, di sini Ustazah mencantumkan Quran surat An-Naml ayat 27, surat ke-27 ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nah, jadi teman-teman, kenapa ini gunung ternyata bergerak? Ternyata saat terbentuknya gunung itu mengalami proses yang namanya ada lempeng saling mendekat, ada lempeng saling menjauh, ada lempeng yang saling bersinggungan. Baik, kita akan masuk ke materi letak geologis Indonesia. Nah, letak geologis, apa yang dimaksud dengan letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan yang ada pada tubuh bumi. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini Ustazah menampilkan peta di mana di sini ada sirkum Mediterania, ada sirkum Pasifik. Nah, ternyata Indonesia ini dilalui oleh dua sirkum. Ya, sirkum itu apa? Sirkum itu adalah rangkaian pegunungan aktif di dunia. Nah, Indonesia ini dikenal dengan
Ring of Fire ya. Sirkum Mediterania dimulai dari sebelah barat ya, sebelah barat yaitu Eropa ya, pegunungan dari Eropa, kemudian masuk ke Asia ya, ini melalui pegunungan Himalaya, kemudian masuk ke Asia Tenggara dan masuk ke Indonesia, berakhirnya di Pulau Sulawesi. Nah, selanjutnya Sirkum Pasifik. Di sini ada pertemuan ini ya, dari benua Amerika bagian selatan, kemudian naik ke atas sampai Amerika Utara, dia masuk ke benua Asia, kemudian turun ke bawah ya, Jepang, kemudian masuk ke Filipina dan masuk ke Indonesia. Berakhirnya itu di Australia. Nah, jadi Indonesia ini terdapat dua pertemuan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Ini letak geologi Indonesia. Nah, kenapa banyak gunung yang tersebar di Indonesia? Karena Indonesia dilalui oleh dua sirkum tersebut. Nah, kemudian Indonesia juga terletak di antara lempeng litosfer. Nah, ada 3 lempeng. Lempeng Indo-Australia, lempeng Asia atau Eurasia, kemudian lempeng Pasifik. Ini 3 ini adalah lempeng makro, lempeng besar yang dampaknya sangat besar bagi wilayah Indonesia. Kemudian satu lagi ada lempeng mikro Filipina. Itu lempeng mikro, jadi lempeng kecil yang membawa dampak sedikit sekali bagi wilayah Indonesia. Nah, kita lihat